Baik, berikutnya saya akan coba jelaskan tentang apa makna dari kode baris pertama ya, map, integer, input, split, dan lain-lain. Oke, pada intinya ini adalah membantu kita menerima beberapa input dalam satu baris. Ya, ini yang dilakukan kira-kira, gitu ya, membantu menerima input dalam satu baris. Nah, kalau kita tanpa map, input, split, dan lain-lain, untuk bisa mendapatkan dua buah input seperti ini, ya, seperti sebelumnya, yaitu 1 dan 2, kita perlu dua buah input, maka kita biasa menggunakan, ya, yaitu seperti ini, ya. Kita bisa ganti dengan A input, B sama dengan input, ya, dalam hal ini. Kemudian kita ubah ke dalam integer, ya. Sini juga kita ubah ke dalam integer. Bisa seperti ini, ya, sehingga kalau dijalankan, ya, kita lihat kalau dijalankan akan meminta inputan yaitu 1. Nah, tapi inputan keduanya itu baru didapat setelah kita enter dulu. Ya, karena ketika dijalankan, kode yang dijalankan pertama itu adalah baris yang ini, artinya meminta inputan, ya, sesuatu inputan yang langsung bisa diubah ke dalam integer. Ya, kita coba cek dulu. Kalau saya kasih 1 spasi 2, apa yang terjadi? Ya, ini akan terjadi error kalau kita kasih inputan 1 spasi 2. Kenapa? Kita ingat bahwa fungsi input itu akan selalu menghasilkan string. Sehingga kalau saya input 1 spasi 2, dia akan menghasilkan string 1 spasi 2. Nah, kemudian fungsi int ini akan mengubah string menjadi integer. Kalau stringnya tidak bisa diubah menjadi integer seperti ini karena ada spasi, maka akan menghasilkan error, ya. Sehingga kita bisa, kode seperti ini bisa jalan, tapi kita harus inputkan satu persatu, yaitu 1, kemudian kita enter. Saat kita enter, maka kode yang ini akan dijalankan, ya. Enter. Nah, dia menjalankan ini berarti dia meminta inputan lagi, ya. Saya inputkan 2, ya. Ketika di enter, maka baru menjalankan print. Nah, terlihat hasilnya sama, ya. Hanya saja cara menginputkan itu butuh enter untuk menginput angka kedua. Nah, ini yang biasa, cara biasa dan sudah dijelaskan di modul, ya. Nah, di contoh soal ini diberikan cara lain, ya, cara lain yang bisa memproses, ya, input dalam satu baris, beberapa input dalam satu baris. Coba kita bedah, ya, dari fungsi ini. Pertama, saya sudah tahu input. Kita lihat dulu, ya. Saya sudah tahu input, misalnya seperti ini. Saya sudah tahu input, ya. Kalau ini saya lakukan, misalnya saya print, gitu ya. Saya print saja A supaya saya tahu nilainya. Kalau saya jalankan ini, ya, maka akan minta inputan. Saya masukkan misalnya 1 spasi 2, enter, ya. Kita ignore dulu yang di bawah. Yang di bawah itu error karena yang di sini nggak masalah. Kita nggak perhatikan itu. Kita cukup sampai perhatikan di sini dulu, ya. Cuman ingin melihat apa isi dari A. Kita lihat isi dari A itu adalah 1 spasi 2. Dalam hal ini string, ya. String 1 spasi 2. Ya. Kita print juga tipe dari A.
Ya, tipe dari A, biar kita tahu apa tipe dari A. Saya coba jalankan lagi. 1 spasi 2, jika di enter itu adalah ternyata isi dari A itu adalah string. Tentu saja ya, kita sudah tahu ya bahwa input ini akan selalu menghasilkan string. Nah, sekarang ya kita lihat di sini ini ada input split. Tujuannya apa input split? Dia bisa memisahkan ya string yang ada spasinya menjadi 2 buah string ya. Kalau ada spasinya dipisah menjadi 2 buah string. Kita lihat ya, misalnya saya tambahkan split di sini ya. Kita simpan, kita jalankan lagi. Saya masukkan 1 spasi 2 enter. Kita lihat ya. Sekarang isinya berbeda, isinya seperti ini ya. Ini disebut sebuah list. Jadi bukan string lagi. A ini sebuah list. Apa itu list? List itu seperti kontainer gitu ya. Kontainer yang bisa menyimpan beberapa nilai. Dalam hal ini dia menyimpan 2 buah string, yaitu string 1 dan string 2. Nah, itu tugas split. Jadi split ini secara default akan memisahkan ya string yang awalnya 1 2 itu jika ada spasi maka akan dipisahkan menjadi beberapa bagian. Ya, kita coba lagi, saya inputkan lagi. Kalau saya kira-kira isi 1 spasi 2 spasi 3, maka udah bisa ditebak bahwa nanti akan ada 3 buah string hasil split. Kenapa? Karena ada spasinya di situ 2 ya, sehingga terpenggal ini terpenggal sekali ya, ini terpenggal sekali, sehingga kita lihat jadilah seperti ini. Ada 3 buah string yang terpisah ya. Jadi nggak usah dipikirkan dulu masalah listnya, nanti juga akan belajar ya. Sekarang tinggal pakai, kita ikuti dulu. Nah, itu fungsi list, jadi memecah ya. Defaultnya adalah spasi ya. Kalau kita ingin memecah menggunakan separator yang lain, jadi separator defaultnya spasi. Oh, saya ingin separatornya koma, bisa tambahkan koma di sini ya. Tambahkan koma di sini kalau saya jalankan. Nah, sekarang dia akan memisahkan berdasarkan koma. Misalnya 1, 2, 3. Kalau di enter ya, maka akan terdapat 3 buah nilai ya yang dipisahkan berdasarkan koma. Ya, jadi kalau kita bisa tentukan pemisahnya apa di dalam kurung ini. Ya, sekarang kita pakai spasi dulu, pakai nilai default, jadi kita hapus aja spasi. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya kita bisa saja melakukan ya kalau tadi nilainya disimpan, semua nilainya disimpan ke satu variabel ya, variabel A, kita bisa simpan langsung ke dalam beberapa variabel. Misalnya kalau kita tahu inputnya bakal 2 buah nilai, maka kita bisa buat A dan B di sini. Ya, A dan B ya. Kita lihat print A B misalnya. Run ya, saya masukin lagi 2 buah nilai ya. 1 spasi 2 enter ya. Terlihat sekarang ya 1 2 ya. 1 ini merupakan A, sedangkan 2 merupakan B ya. Terlihat beda sekarang ya, bahwa sekarang A itu ya, lihat sini, A itu bukan lagi kontainer tadi ya, tapi sudah langsung nilai string. Itulah fungsi yang seperti ini. Kalau kita tahu di sini menyimpan 2 buah nilai, maka kita bisa langsung ambil masing-masing nilainya dan simpan ke masing-masing variabel. Jadi kita sediakan 2 buah variabel di sini. Nah, ini disebut dengan unpacking gitu ya. Kalau di Python di unpack. Jadi ada
kontainer berisi 2 buah nilai. Oke, saya sediakan 2 buah variabel, maka variabel ini otomatis akan mengambil masing-masing nilai sesuai urutannya. Kalau tadi urutannya 1, 2, maka A itu 1, B itu 2. Nah, kalau saya mau 3 buah nilai nanti gitu ya. Nah, saya print A, B, C gitu ya. Biar kelihatan nilai A gini lah ya. A, kemudian seperti ini biar jelas dulu, print B dan print C. Oke, kita coba jalankan. Karena kita menyiapkan 3 buah variabel di sini, maka supaya tidak error kita harus masukkan 3 buah nilai. Nah, sehingga A1, B2, C3 dan kelasnya adalah string atau tipe datanya adalah string, bukan list lagi. Nah, dari sini sebenarnya sudah cukup untuk membantu kita menerima beberapa input sekaligus. Untuk mengubah jadi integer, maka kita bisa lakukan perubahan satu-satu terhadap variabel itu. Ya, misalnya di sini A, ya, saya ubah A itu menjadi integer. Jadi ini nilai A yang awalnya string, tadi kita tahu tipe A itu string. Sekarang saya ubah menjadi integer, saya simpan lagi di variabel A. Ya, supaya nggak perlu bikin variabel baru, karena saya juga nggak akan pakai lagi A yang lama, A yang string nggak pakai lagi, jadi saya bisa reuse variabel yang sama. Kita bisa lakukan untuk B dan C. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan sama nih, ya, sama seperti sebelumnya. Ya, kita print dulu tipe dari A hanya untuk melihat. Nah, ini akan persis sama hasilnya ya. Di 4 baris ini persis sama hasilnya dengan yang ini. Kita AB saja ya, karena sesuai dengan yang sebelumnya. Nah, maka 3 baris ini hasilnya akan sama persis dengan 1 baris ini. Ya, kita lihat. Save, kemudian run. Nah, saya masukkan 1 spasi 2. Nah, terlihat hasilnya sudah sama. Ya, dan tipe data dari A sudah menjadi integer. Oke ya, ini saya udah nggak perlukan lagi. Begitu. Jadi split ini yang membuat kita bisa menerima beberapa input sekaligus yang dipisahkan oleh spasi. Oke. Nah, terus apa fungsi map ya? Map ini adalah sebuah fungsi yang menerima 2 buah input. Kita lihat ya, input pertama itu sebuah function dan input kedua itu sebuah iterables. Apa itu iterables? Iterables anggap aja sesuatu yang punya beberapa nilai, banyak nilai. Contohnya adalah list. Ya, list punya banyak nilai. Maka di sini ya kita bisa lakukan ya, yang dilakukan oleh map adalah setiap nilai yang ada di iterables atau di list itu akan dimasukkan ke fungsi yang dibuat di sini. Ya, dan hasilnya akan disimpan setiap nilai di iterables itu akan dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi memetakan, mengubah nilai dari tiap-tiap nilai yang ada di list ini. Jadi kalau anggaplah saya punya list ya, misalnya tadi saya punya list isinya 1 kemudian 2 ya, seperti ini gitu ya. Kemudian fungsinya adalah integer, kemudian di sini saya buat A ya, maka artinya yang saya lakukan, yang dilakukan oleh fungsi map, kita fokus ke sini aja ya. Maka yang dilakukan oleh fungsi map adalah setiap nilai dari A itu akan dimasukkan ke fungsi int.
Maka ketika map ini dieksekusi, yang dilakukan adalah dia akan seperti ini, ya. Kemudian kedua dia akan melakukan, bukan A tapi 1, ya, nilai pertama, kemudian nilai kedua akan dimasukkan ke dalam fungsi map. Ini yang dilakukan oleh map. Jadi setiap nilai yang ada di A satu persatu akan dimasukkan dan hasilnya akan dikumpulkan lagi di dalam suatu objek iterables juga, ya, iterables namanya map, ya. Nah, kemudian hasilnya itu bisa kita tampung lagi, ya. Kita tampung misalnya karena kita tahu ada dua buah nilai tadi, ya. Ini anggap saja Z, ya. Z, maka saya bisa buat di sini A, B, ya. A, B untuk menampung nilai 1 yang sudah dimasukkan ke fungsi integer dan nilai 2 yang sudah dimasukkan ke fungsi integer. Kira-kira seperti itu, ya. Misalnya saya hapus dulu ini, ya, saya hapus dulu ini, sekedar melihat saja. Kalau saya jalankan, nah di sini saya print misalnya A, ya, saya print A, ya, print B juga, ya, dan print type dari A. Kita lihat gitu ya, seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Oke, terlihat bahwa A dan B, ya, sekarang punya nilai 1 dan 2, ya, di mana nilainya adalah integer, ya. Jadi ini adalah iterables tadi, ya, yang punya banyak nilai. Saya masukkan tiap nilainya ke fungsi integer. Itu yang dilakukan oleh map, mapping. Nah, sekarang di sini lihat iterables-nya itu diganti dengan input.split. Kenapa? Karena saya sudah tahu tadi input.split itu akan menghasilkan list yang berisi beberapa nilai seperti ini. Nah, ini disebut iterables juga. Jadi kita inputkan 1 spasi 2 spasi 3, input.split itu akan menghasilkan list begini, kontainer yang punya beberapa nilai 1, 2, 3. Nah, kemudian dimapkan setiap string ini dimasukkan ke fungsi integer, jadilah mengubah setiap string menjadi integer. Kira-kira itu penjelasan apa itu map dan apa itu split, ya. Jadi map ini penggunaannya luas, fungsi di sini bisa bermacam-macam fungsi, nanti kita lihat yang lebih luas. Namun di sini int ini adalah salah satu fungsi sederhana untuk mengubah string menjadi integer. Kira-kira begitu, ya. Jadi sekarang kita bisa lanjutkan lagi ini, ya. Misalnya saya kembalikan kodenya, kita coba run lagi, ya, masukkan 1 spasi 2 enter, keluar. Kira-kira seperti itu, ya. Demikian, terima kasih. Ini adalah penjelasan untuk map dan split. Berikutnya kita coba menyelesaikan soal nomor 2 dan melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi. Terima kasih.